Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Kebangkitan Tuhan, hari Minggu biasa yang ke-32. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita akan akhir zaman karena kita sudah mendekati akhir tahun liturgi. Mengingatkan kita akan arah tujuan hidup kita, yaitu keselamatan abadi yang ditawarkan Allah kepada kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kasihanilah kami, singkirkanlah kiranya segala yang merintangi kebahagiaan kami. Semoga tiada sesuatu pun yang membebani jiwa ataupun raga kami, untuk tulus ikhlas melaksanakan apa yang berkenan di hati-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang akhir tahun liturgi, gereja menawarkan bacaan yang berkaitan dengan akhir zaman. Dalam bacaan kedua tadi dikisahkan bagaimana Santo Paulus dalam suratnya mengatakan bahwa pada akhir zaman nanti ketika malaikat meniup sangkakala lalu berakhirlah zaman. Orang-orang yang sudah meninggal dibangkitkan. Kita juga akan dikumpulkan bersama dengan Allah. Dan dalam Injil Yesus menceritakan perumpamaan tentang gadis-gadis bodoh dan gadis-gadis bijaksana yang menyambut mempelai, yaitu Kristus sendiri. Maka kita sedikit mau melihat perumpamaan yang tadi disampaikan oleh Yesus. Yang namanya perumpamaan itu yang paling ditekankan adalah makna cerita atau pesan yang mau disampaikan. Bukan pertama-tama detail dari ceritanya, tetapi lebih-lebih perumpamaan itu mau mengajarkan sesuatu, makna tertentu yang mau disampaikan. Ini sama seperti dongeng. Yesus ini kan menceritakan semacam dongeng kepada para muridnya. Semacam dongeng. Dongeng itu yang penting adalah makna yang mau disampaikan, bukan pertama-tama detailnya. Kalau kita mendengar dari orang tua kita misalnya dongeng kancil nyolong timun gitu ya. Yang paling penting mau disampaikan oleh orang tua adalah jangan mencuri, karena kalau mencuri kamu akan celaka. Tidak begitu penting detail apakah Pak petani menanam timunnya pakai pupuk organik atau pakai pupuk kandang atau pakai pupuk kimia, tidak penting. Tapi yang penting adalah dalam cerita itu nanti si kancil ketangkep dan dia menderita. Lalu moral ceritanya adalah jangan mencuri karena itu membuat kamu sendiri celaka. Nah, perumpamaan kali ini juga demikian. Yang mau ditekankan oleh Yesus bukan soal kedisiplinan. Ini mantennya kok tidak datang-datang sih, mantennya terlambat, tidak disiplin. Bukan itu. Yang mau ditekankan oleh Yesus juga bukan soal berbagi. Ini bukan perumpamaan berbagi. Maka kita tidak bisa bilang sama gadis bijaksana, kamu kok tidak baik sih, kamu kok tidak mau berbagi dengan temanmu yang kekurangan. Bukan. Ini bukan soal perumpamaan, soal berbagi. Tetapi ini adalah perumpamaan tentang kedatangan kerajaan Allah yang tidak terduga, sebagaimana dikatakan oleh Yesus kesimpulan tadi dalam akhir perikop. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Ini perumpamaan tentang sikap yang harus kita ambil, karena kita tidak tahu tentang kapan akhir zaman itu. Maka beberapa hal yang bisa kita renungkan dari perumpamaan yang mengingatkan akan sikap kita itu, saya merenungkan beberapa hal ini. Yang pertama, Tuhan mengundang kita pada kebahagiaan yang sejati. Semua orang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Gadis bodoh, gadis bijaksana, semua diundang. Semua ditawari, mari datang kepada perjamuan abadi. Mari datang kepada keselamatan. Mari menerima kebahagiaan yang sejati. Itulah arah hidup kita. Arah hidup orang beriman adalah kebahagiaan abadi dalam kehidupan kekal. Yang dalam surat Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi dikatakan bahwa kalau kita percaya, kalau kita telah hidup dan meninggal dalam Kristus, kita pun akan dikumpulkan bersama dengan Kristus.
Itulah arah hidup kita. Hidup kita bukan berakhir di dunia ini, bukan sekedar untuk mencari kekayaan, popularitas, jabatan dan lain sebagainya. Kalau itu kita terima, puji Tuhan, syukur. Tapi bukan itu yang pertama. Kita harus ingat bahwa akhir hidup kita, tujuan arah hidup kita adalah kebahagiaan sejati yang ditawarkan Allah kepada kita. Tuhan mengundang kita pada kebahagiaan yang sejati. Tapi kebahagiaan sejati ini perlu disiapkan sejak sekarang ini. Karena ada orang, tadi semua orang diundang, tapi ada yang bisa masuk, ada yang tidak bisa masuk. Ada 5 gadis tadi yang tidak bisa masuk, karena ketika pengantin datang, dia tidak siap, mereka tidak siap. Mereka harus pergi dulu mencari minyak, pergi ke warung terdekat untuk cari minyak. Persoalannya apa? Apakah karena mereka tidak tahu kapan pengantin datang? Betul, mereka tidak tahu. Tetapi saudara-saudara, persoalannya bukan soal kita tidak tahu. Maka permenungan yang kedua, persoalan sebenarnya dalam menghadapi kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu itu bukan soal kita tidak tahu kapan atau kapan saatnya. Bukan itu. Tapi persoalannya yang menjadi persoalan adalah kadang-kadang kita itu sok tahu. Itu yang lebih berbahaya. Kalau kita tidak tahu, itu wajar. Tuhan Yesus sendiri mengatakan berkali-kali, tidak ada seorang pun yang tahu kapan saatnya. Hanya Bapa di surga yang tahu kapan saatnya. Tapi kadang-kadang manusia itu sok tahu, sama seperti 5 gadis bodoh dalam perumpamaan tadi. Mereka itu sok tahu. Ya, mereka tidak mengatakan bahwa kami tahu, tapi bahwa mereka yakin betul bahwa pengantinnya pasti tepat waktu ini. Maka saya tidak perlu bawa cadangan minyak. Itu karena mereka sok tahu bahwa ini pasti tepat waktu. Kenyataannya tidak. Pengantin terlambat datang, dan akibat sok tahunya tadi, meremehkan segala sesuatunya, maka dia ketika pengantin datang, mereka tidak siap. Kebodohan para gadis adalah dia merasa tahu kapan saatnya pengantin datang. Saudara-saudari, kita tidak tahu, tapi tidak masalah. Kita tidak tahu kapan saatnya, itu tidak masalah. Yesus sendiri mengatakan tidak ada yang tahu. Menjadi masalah kalau kita malah sok tahu kapan itu datang. Masih lama, maka kita hidup ceroboh. Tidak datang-datang, maka kita mulai kendor semangat kita. Pasti masih nanti pada saatnya saya akan siap, dan lain sebagainya. Itulah sikap sok tahu yang menjadikan kita akan seperti gadis-gadis bodoh yang tidak bisa masuk ke dalam kebahagiaan sejati yang ditawarkan Allah. Yang kedua, kita tidak boleh sok tahu yang mengakibatkan hidup kita ceroboh. Dalam bahasa Injil hari ini, hidup yang bodoh. Dan yang ketiga, saudara-saudara, mereka yang masuk ke dalam perjamuan nikah adalah mereka yang ikut menyongsong sang mempelai. Tadi yang masuk ke dalam perjamuan nikah adalah gadis-gadis yang ketika ada suara mengatakan mempelai datang, sambutlah dia. Dan mereka segera menyambut karena mereka sudah siap. Sementara 5 gadis yang lain, mereka sebetulnya juga datang ke ke acara itu, tapi karena mereka tidak siap, mereka harus cari minyak dulu, mereka tidak bisa, mereka terlambat menyongsong pengantin. Maka kita hanya akan bisa mengalami kebahagiaan sejati dari Tuhan kalau kita menyambut Tuhan, dan itu kita lakukan sekarang ini. Itu harus kita lakukan sekarang ini, bukan kelak. Pada saatnya nanti bisa jadi kita terlambat. Pada saat kita mau meninggal misalnya, atau nanti akhir zaman saya akan menyambut Tuhan, bisa jadi kita terlambat seperti 5 gadis bodoh tadi. Kita hanya akan mengalami kebahagiaan sejati, kita akan mengalami berkat dari Tuhan kalau kita menyambut Tuhan sekarang ini, tidak menunggu nanti, tidak menunggu besok, tidak menunggu saat yang akan datang. Setiap saat sekarang ini Tuhan selalu menyapa kita. Setiap saat sekarang ini Tuhan selalu mengundang kita, menawarkan rahmat-Nya kepada kita melalui hal-hal yang sederhana setiap hari di depan kita. Dan itu perlu kita sambut, kita songsong, tidak hanya kita tunggu. Kita hanya akan mengalaminya kalau kita menyambutnya, menyongsongnya. Dalam bacaan pertama tadi dikatakan kebijaksanaan itu akan ditemukan duduk di dekat pintu bagi orang yang mencarinya. Kebijaksanaan itu ditemukan oleh mereka yang mencarinya.
Ia berkeliling mencari orang yang patut baginya. Demikian juga rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan itu disediakan bagi orang yang mencarinya. Rahmat Tuhan itu berkeliling mencari kita. Mau dicurahkan pada kita, tinggal kita siap atau tidak. Kita mau menyambutnya atau tidak. Kita mau menyongsongnya atau tidak. Maka mereka yang masuk ke dalam perjamuan nikah, mereka yang mengalami kebahagiaan abadi adalah mereka yang menyongsong Tuhan, menyambut Tuhan saat ini. Tuhan hadir dan menyapa kita dalam diri saudara kita yang butuhkan. Apakah kita menyambutnya dengan mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka? Tuhan hadir dalam berkat berupa rezeki yang kita terima setiap hari, kesehatan dan lain sebagainya. Apakah kita menyambutnya dengan mensyukurinya? Tuhan hadir dalam senyuman sesama kita, saudara-saudara kita. Apakah kita menyambutnya dengan membagikan senyuman itu pada orang-orang lain di sekitar kita sehingga semakin banyak orang mengalami kebahagiaan? Tuhan hadir dalam teguran dari sahabat kita kalau kita pas keliru. Apakah kita menyambutnya dengan menerimanya dengan sukacita, menerimanya dengan tidak emosional, menerimanya dengan hati yang tenang, jernih, dan mau dikoreksi kalau memang keliru? Itulah menyambut Tuhan saat ini. Itulah jalan menuju kepada kebahagiaan sejati yang ditawarkan Allah kepada kita. Saudara-saudari, Tuhan mengundang kita pada keselamatan yang abadi. Tidak masalah kita tidak tahu kapan keselamatan itu. Yang penting adalah kita menyongsongnya. Kita menyambut Tuhan setiap saat pada saat sekarang ini. Dengan demikian kita pun akan mengalami keselamatan yang ditawarkan Allah kepada kita. Kita hening sejenak, mohon rahmat-Nya, mohon bimbingan Roh Kudus, khususnya akan diterima oleh saudara-saudara kita dalam sakramen Krisma, agar Roh Kudus selalu membimbing kita, membuat kita setia menyambut Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Murid-murid mengenal Yesus ketika ia membagi-bagikan roti. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, kami bersyukur karena telah Kau segarkan dengan rahmat-Mu. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami. Semoga berkat daya surgawi kami dapat mengabdi Engkau dengan jujur dan setia sebagai pengikut Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.